Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin Rabu sore dengan membahas kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah seputar masalah istighfar. Penulis menyebutkan setelah beliau membahas tentang aneka racun bagi hati, dan kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana cara pengobatan untuk bisa menghindari dari racun hati, mulai dari zikrullah dan tilawatul Quran. Kemudian beliau membahas tentang masalah istighfar. Baik, agar lebih maksimal kita langsung simak buku Tazkiyatun Nufus karya beliau. Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala menyebutkan, beliau menyebutkan di sini tentang al-istighfar. Qala al-musannif hafizahullah, al-istighfaru wa huwa talabul maghfirah. Istighfar secara makna bahasa artinya adalah memohon pertolongan. Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarridz dzunub ma'a sitriha. Bentuk maghfirah adalah berlindung dari dampak buruk dosa ma'a sitriha, di samping juga ditutupi dosa itu, sehingga tidak dipermalukan, tidak ditampakkan, dan seterusnya. Wa qad kathura dzikrul istighfari fil Qur'ani, dan ada banyak sekali penyebutan istighfar dalam Al-Qur'an. Fataratan yu'maru bihi, ada yang bentuknya perintah dan ada yang bentuknya pujian bagi orang yang rajin istighfar dan yang lainnya. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu pengantar tentang pengertian istighfar. Pengertian istighfar. Istighfar seperti yang tadi disebutkan oleh penulis, istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, mohon agar diberi maghfirah. Al-maghfirah dari kata ghafara yaghfiru, ghufranan, ghafara yaghfiru ghufranan, artinya menutupi. Secara makna bahasa, ghafara yaghfiru artinya menutupi. Dalam bahasa Arab, helm itu bahasa Arabnya mighfar. Mighfar, alat penutup. Helm disebut mighfar. Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, sahabat menceritakan wa alaihil mighfar. Nabi SAW memakai al-mighfar, memakai helm. Oleh karena itu, berdasarkan makna bahasa ini, maka al-maghfirah didefinisikan sebagai menghindari dampak buruk, menghindari dampak buruk dosa. Menghindari dampak buruk dosa itu artinya adalah ampunan, dimaafkan. Tapi tidak hanya itu, plus ditutupi. Ada as-sitr. Demikianlah definisi dari maghfirah. Maka memohon kepada Allah maghfirah artinya mohon kepada Allah agar dihindarkan dari dampak buruk dosa, dan itu adalah makna dari ampunan. Dosanya sudah ada, tapi dampak buruknya dihilangkan. Maka kita mohon ampunan dalam bentuk dampak dari dosa itu hilang. Ditambah lagi ditutupi oleh Allah Ta'ala.
ditambah lagi dengan as-sitr, sehingga kita tidak dipermalukan dan seterusnya. Dari sinilah kita bisa membedakan antara maghfirah dengan al-afwu. Ada beberapa istilah beberapa istilah yang terkait. Ada rahmah, ada afwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada al-afwu, ada rahmat, ada afwu, ada maghfirah. Bedanya apa? Rahmat dan maghfirah ini dua hal yang mirip. Makanya sering digabungkan oleh Allah. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Dan itu merupakan doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apabila rahmat dan maghfirah ini digabungkan, maka maknanya adalah rahmat itu ampunan untuk dosa mendatang. Sedangkan maghfirah adalah ampunan untuk dosa yang lalu. Lalu afu adalah ampunan tanpa tuntutan. Kita banyak berbuat salah kepada Allah Ta'ala, dan kita sangat butuh rahmat Allah, kita butuh afu dari Allah, kita butuh maghfirah dari Allah. Maka seorang hamba sudah selayaknya banyak mohon kepada Allah rahmatnya, banyak memohon kepada Allah maghfirah dan afu. Kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma gfirli warhamni, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, kata istighfar. Istighfar redaksinya adalah kalimat astaghfirullah. Redaksi dari kalimat istighfar adalah astaghfirullah. Astaghfirullah. Di sini posisi kata Allah sebagai objek. Aku mohon ampun kepada Allah. Baik. Kalau untuk diri kita sendiri, maka kita mengucapkan astaghfirullah. Tapi kalau untuk orang lain atau untuk dosa kita, kita bisa tambahkan astaghfirullah li titik-titik. Astaghfirullah li titik-titik. Astaghfirullah, Allahumma astaghfir li abi. Istaghfara, kita minta kepada Allah, Allahumma astaghfir li abi. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai Bapakku kepada Allah. Ini kalau ditambahi dengan objek yang lain, yaitu sasaran yang kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk bapak kita, Allahumma astaghfir li abi, ya Allah ampunilah bapakku. Atau Allahumma gfirli wali abi, ya Allah ampunilah aku dan bapakku. Selanjutnya, para nabi diperintahkan untuk istighfar. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita menghafal surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Di situ ada lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sucikanlah dengan memuji nama Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dia zat yang maha penerima taubat. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Sehingga semua nabi diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Di antara dalilnya adalah surat Muhammad ayat 19 dan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan juga surat-surat yang lain. Dan istighfarnya para nabi itu beragam. Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, beliau mohon ampun kepada Allah ya, ketika beliau berada di dalam perut ikan. Dan demikian pula para nabi yang lain. Nabi Yusuf juga diperintahkan untuk demikian. Maka para nabi diperintahkan untuk istighfar. Baik, kemudian di surat Muhammad ayat 19 secara khusus, di situ disebutkan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istighfar terhadap dosa beliau. Kita lihat teks ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Kalimat wastaghfir li dzambik menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga punya dosa, namun dosa yang sesuai dengan posisi beliau. Itulah posisi dosa di mana beliau tidak dilindungi oleh Allah, yaitu dosa kecil. Karena Rasulullah SAW tidak maksum dari semua dosa, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya tidak maksum dari semua dosa. Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya, asa. Adam durhaka kepada Rabbnya, faghawa, dan dia melakukan penyimpangan. Musa alaihissalatu wassalam juga pernah melakukan kesalahan di mana beliau membuang kitab Taurat yang itu isinya adalah hudan wa rahmah, isinya adalah petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Maka keberadaan nabi yang mereka melakukan kesalahan itu bukan hal yang aneh, karena mereka tidak maksum dari posisi dosa kecil atau dosa yang tidak disengaja. Tayyib. Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dzambik, menunjukkan bahwasanya beliau juga punya dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prakteknya beliau banyak mohon ampun kepada Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencatat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu majelis beliau sering mengucapkan Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Dan Nabi SAW ketika rukuk dan sujud sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Quran. Beliau mohon Allahumma gfirli ketika rukuk dan sujud. Nabi SAW juga sering mohon ampun kepada Allah. Setiap kali keluar toilet beliau membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Beliau selesai sholat juga beliau membaca istighfar sebagaimana yang diceritakan oleh Thauban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi qala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali menyebutkan tentang istighfar. Ada yang bentuknya perintah, seperti firman Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mintalah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa taratan yamdahu ahlahu, dan terkadang Allah berikan pujian bagi orang yang ahli istighfar. Misalnya pujian Allah kepada ahlul jannah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahur.
Wa taratan, dan terkadang Allah menyebutkan bahwa Allah mengampuni siapa saja yang minta ampun kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah." Barang siapa yang berbuat jahat atau mendolimi dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa katsiran ma yukirnal istighfar bi dzikri taubah. Dan katsiran ma yukran al istighfaru bi dzikri taubah. Sering sekali istighfar itu digandengkan dengan taubat. Fayakunul istighfaru hina idzin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Jika istighfar itu digandengkan dengan taubat, maka istighfar dimaknai sebagai mohon ampunan secara lisan. Sedangkan taubat dimaknai meninggalkan dosa baik secara batin maupun anggota badan. Meninggalkan dosa secara batin artinya dia bertekad untuk tidak akan mengulangi. Kalau ada orang yang tidak berbuat dosa tapi masih ada keinginan untuk mengulang. Misalnya ada orang ketika bulan Ramadan dia pakai jilbab. Tapi dalam bayangan dia, nanti kalau Ramadan sudah selesai, ini akan saya lepas. Orang ini belum taubat. Buktinya apa? Hatinya belum melepas. Hatinya belum meninggalkan kesalahan itu. Betul, saat Ramadan dia tinggalkan. Tapi dia punya rencana pasca Ramadan, saya akan mengulang perbuatan ini. Setelah Ramadan jilbab ini akan saya lepas, setelah Ramadan saya akan kembali ke sini, saya akan melakukan ini. Maka praktek seperti ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum bertobat kepada Allah. Sehingga di sini kita bisa kasih catatan, istighfar digandengkan dengan taubat. Ketika keduanya digabungkan, maka istighfar adalah permohonan ampunan. Permohonan ampun secara lisan. Sedangkan taubat dipahami sebagai bentuk meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa baik secara amal perbuatan maupun secara batin. Meninggalkan dosa secara batin artinya tidak ada keinginan untuk mengulang di waktu yang lain. Ada orang misalnya nonton sesuatu yang gak benar, lalu dia tinggalkan saat masuk Ramadan. Tapi dia punya keinginan nanti kalau Ramadan sudah selesai, kita buka lagi saat bulan Syawal. Atau dia punya keinginan untuk melakukan kembali kalau nggak kelihatan. Nah, berarti pada posisi ini dia belum meninggalkan dosa itu secara batin, walaupun dia sudah meninggalkan dosa itu secara perbuatan lahiriah. Nah, taubat lebih kepada batin. Karena itu taubat yang disebut dengan taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan lahir batin. Banyak sekali misalnya ada teman-teman yang secara batin sudah nggak suka, tapi lahiriahnya belum bisa lepas. Contohnya apa, Pak? Mereka yang terjerat dalam riba. Saya itu sudah ingin melepaskan diri dari riba, tapi utang saya masih banyak belum lunas. Sehingga dalam posisi itu dia belum bisa melepaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi secara batin dia sudah muak, dia sudah benci. Dia nggak bakalan lagi mengulanginya. Namun lahiriah belum bisa lepas. Nah, pada posisi ketika lahiriah belum bisa lepas, maka dia belum bisa melakukan taubat nasuha. Sehingga disebut taubat nasuha ketika lahir batin. Kita ulang ya. Disebut sebagai taubat nasuha ketika dilakukan lahir batin.
Dengan cara pertama, lahiriahnya dia melepaskan perbuatan maksiat itu. Walaupun bisa jadi beresiko bagi kehidupannya. Saya akan menghadapi kerugian ketika saya melepaskan ini. Tapi dia siap untuk dia tinggalkan. Sedangkan batinnya, dia punya semangat kuat tidak akan mengulangi. Dia akan melepas itu dan tidak akan melakukannya kembali. Tidak ada keinginan untuk mengulangi. Ada orang yang berhasil lahir tapi gagal batin. Ada yang berhasil batin tapi gagal lahir. Contoh, tobat berhasil lahiriah tapi gagal batin. Contohnya tadi ya, dia saat bulan Ramadan meninggalkan maksiat. Misalnya dia meninggalkan nonton yang gak benar, dia meninggalkan buka aurat. Tapi dalam hatinya masih ada keinginan, nanti pasca Ramadan saya akan kembali melakukannya. Maka lahiriahnya dia tinggalkan, tapi batinnya belum lepas. Dan orang seperti ini terhitung sebagai al-israr, sebagai orang yang melakukan perbuatan maksiat, berlanjut untuk melakukan maksiat, walaupun saat itu dia tidak melakukannya, karena dia punya rencana untuk melakukannya pasca ini. Ada yang dia berhasil batin. Berhasil batin bentuknya gimana, Pak? Dia sudah muak dengan maksiat itu. Dia sudah nggak senang dengan maksiat itu. Tapi dia masih melakukannya. Kenapa dia masih melakukannya? Mungkin karena jerat itu belum lepas dari dirinya. Orang yang misalnya mau lepas dari riba, mau hijrah dari riba, saya sudah muak dengan bayar utang tiap bulan, plus di situ ada bunganya, tapi saya belum punya dana untuk bisa melepaskannya. Maka pada posisi ini dia belum berhasil melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha jika dua unsur ini terpenuhi, lahir dan batin. Baik. Selanjutnya, penulis menyebutkan, wa hukmul istighfari ka hukmid du'a. Hukum istighfar itu sebagaimana doa. Fa insyaallahu ajabahu. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengijabahinya. Wa ghafara li sahibihi, dan Allah mengampuni pelakunya. La siyama idza kharaja an qalbin munkasirin bidzunub. Terlebih ketika taubat itu berangkat dari hati yang merasa sedih disebabkan dosa. Au sadafa sa'atan min sa'atil ijabah, atau bertepatan dengan waktu ijabah, seperti waktu sahur atau pasca sholat. Sebagaimana disebutkan, yang dimaksud waktu sahur adalah akhirul lail qubailal fajr, penghujung malam sebelum subuh. Wa yurwa an Luqman, dan diriwayatkan dari Luqman, annahu qala li ibnihi, beliau pernah berpesan kepada anaknya, ya bunayya awwid lisanaka Allahumma ighfirli. Wahai putraku, biasakan lisanmu untuk mengucapkan Allahumma ighfirli. Fa inna lillahi sa'atin la yaruddu fiha sa'ilan. Karena Allah memiliki beberapa waktu di mana Allah tidak akan menolak siapapun yang meminta kepadanya. Nah, biar ucapanmu bertepatan dengan waktu itu, maka biasakan lisanmu untuk mengucapkannya. Ini pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Awwid lisanaka Allahumma ighfirli. Biasakan lisanmu untuk mengucapkan Allahumma ighfirli. Siapa tahu bertepatan dengan waktu di mana Allah akan mengijabai permohonan hamba. Wa qala Al-Hasan, dan Al-Hasan mengatakan, akthiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di tempat makan kalian, di jalan-jalan, di pasar, di majelis, dimanapun kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan maghfirah itu turun. Kalian tidak tahu kapan maghfirah itu turun. Maka perbanyaklah istighfar. Semoga dengan banyak mohon istighfar kepada Allah bertepatan dengan waktu maghfirah turun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wa fi sahihil Bukhari,
dan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih." Demi Allah, aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Fil yaumi, dalam sehari, aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Saya yakin kita nggak pernah melakukannya, ataupun jarang sekali melakukannya. Nabi SAW beristighfar, padahal beliau seorang Nabi, setiap hari 70 kali. Wa fi sahihain, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan aznaba dzamban." Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala, lalu hamba ini mengatakan, "Rabbi aznabtu dzanban faghfirli." Ya Allah, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah aku. Faqala rabbuhu, lalu Allah Ta'ala berfirman, "A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi?" Apakah hambaku itu tahu kalau dia itu punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum dosa? Ghafartu li 'abdi, aku ampuni hambaku. Insyaallah. Sehingga saat hambanya itu mohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala merespon dan mengatakan, "Lihatlah hambaku ini. Dia tahu kalau dia punya Allah yang mengampuni dosa, maka dia mohon ampun kepadaku." Tsumma makatha ma sya'allahu tsumma adnama dzanban. Kemudian dia setelah itu berinteraksi dengan yang lain sesuai yang Allah kehendaki, lalu dia berbuat dosa lagi. Faqala, kemudian dia berdoa, "Rabbi adnabtu akhar faghfirli." Ya Allah, saya melakukan dosa lagi, maka ampunilah aku. Faqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi." Hambaku tahu bahasanya dia punya Allah, dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dosa. Ghafartu li 'abdi, aku ampuni hambaku. Setelah itu dia dosa lagi, dia mengucapkan yang sama. Setiap kali dia berdosa, dia mengucapkan, "Ya Allah, aku telah berdosa lagi, maka ampunilah aku." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lihatlah hambaku, dia tahu kalau dia punya Allah yang mengampuni dosa, maka dia mohon ampun kepada Allah." Ghafartu li 'abdi thalathan, maka aku ampuni hambaku. Aku ampuni hambaku, diulang sebanyak 3 kali. Falya'lam ma syaa. Falya'mal ma syaa, maka hendaknya dia beramal sesuai yang dia kehendaki. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, annahu qala fi tsalitsa, Allah berfirman di kali yang ketiga, "Qad ghafartu falya'mal ma sya'allah." Aku telah ampuni, maka silahkan kau berbuat apa yang kau inginkan. Wal maknanya adalah, madama ala hadhil hal, selama kondisinya semacam ini, kullama adnaba istaghfara, setiap kali dia berdosa dia mohon ampun. Wadh-dhahir, dan yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud istighfar, al-mukirruna bi'adamil israr, yaitu orang yang sudah punya tekad untuk tidak melanjutkan maksiat. Itulah hakikat dari istighfar. Dia mohon ampun kepada Allah diiringi tekad untuk tidak mengulang maksiat. Qalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah bagi orang yang menjumpai di catatan amalnya ada banyak kalimat istighfar. Wabil jumlah fadawa'udz dzunub al-istighfar. Karena kesimpulannya, obat bagi dosa adalah istighfar. Beruntunglah bagi orang yang ketika dia buka buku catatan amal, dominan istinya istighfar. Karena dawa'udz dzunub al-istighfar. Sumber obat bagi dosa adalah istighfar. Qala Qatadah, kata Qatadah, "Inna hadzal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum." Kata Qatadah, sesungguhnya Quran ini
menunjukkan kepada kalian mana obat, mana penyakit. Ala da'ikum, mana penyakit dan mana obat kalian. Fa amma da'ukum fadzunub. Inti dari penyakit kalian adalah dosa. Wa amma dawa'ukum fal istighfar. Sedangkan inti dari obat bagi kalian adalah istighfar. Wallahu a'lam. Taib. Ini pesan yang disampaikan oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah, seorang ulama tabi'in. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kalian ala da'ikum wa dawa'ikum. Quran menunjukkan mana racun, mana penyakit, mana obat. Dan penyakit bagi kalian adalah dosa, sementara obatnya adalah istighfar. Wa qala Aliun, Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu ayyu'adzibah. Allah tidak mungkin memberikan petunjuk kepada hamba untuk rajin istighfar, sementara di saat yang sama Allah hendak mengazabnya. Dan ini keutamaan istighfar yang luar biasa. Sehingga ketika kita rajin istighfar, ada peluang semoga dosa-dosa kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sayyidul istighfar, maka sebisa mungkin jangan sampai kita lupa untuk membaca sayyidul istighfar setiap pagi dan sore. Wallahu alam. Sampai di sini selesai pembahasan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid berkaitan dengan masalah istighfar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum istighfar. Hukum istighfar. Hukum istighfar, jika bentuknya adalah perbuatan dosa, dari perbuatan dosa, hukumnya wajib. Kalau bentuknya dari perbuatan dosa, kalau bentuknya dari perbuatan dosa, maka istighfar hukumnya wajib. Ya. Karena kita diwajibkan untuk mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Baik. Yang kedua, memohonkan ampun untuk orang lain. Memohonkan ampun untuk orang lain. Untuk yang jenis ini, mohonkan ampun untuk orang lain ini tidak wajib. Statusnya tidak wajib. Sehingga kita tidak wajib memohonkan ampun untuk si A, sebagaimana kita tidak wajib memohonkan ampun untuk si B, dan seterusnya. Oleh karena itu, posisi anak Allah jadikan itu sebagai anugerah bagi orang tua. Ketika orang tuanya sudah meninggal, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan tentang istighfar. Baik, kita serahkan dulu kepada moderator. Barangkali ada yang mau dibahas berkaitan dengan istighfar. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Jika tidak ada yang mau dibahas, kita lanjut ke materi. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Boleh membacakan pertanyaan Ustaz yang sudah masuk? Baik, fokus di istighfar ya. Nanti kalau tidak fokus di istighfar, kita tambahkan dulu baru sesi tanya jawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ustaz tadi menjelaskan bahwa afu itu adalah memohon ampun tanpa tuntutan. Mohon maaf Ustaz, kami tidak paham arti tuntutan di sini apa ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ampunan tanpa tuntutan artinya yang bersangkutan tidak harus mengerjakan sesuatu sebagai
kompensasi dari kesalahan. Terkadang sebuah kesalahan kamu dimaafkan dengan syarat dituntut A, dituntut B, bisa bentuknya dihukum dulu baru dimaafkan, bisa bentuknya dimaafkan tanpa hukuman. Nah, ketika ada ampunan tapi syaratnya harus melakukan hal tertentu, berarti ini ampunan pakai tuntutan. Bisa bentuknya hukuman atau bisa bentuknya tugas tambahan. Misalnya ada orang melakukan kesalahan dan di situ ada kafaroh untuk kesalahannya. Maka kesalahan ini baru bisa dimaafkan jika yang bersangkutan melaksanakan kafaroh itu. Misalnya melanggar sumpah, melanggar nazar, terus apa lagi? Dan beberapa kesalahan yang lain yang ada kafarohnya, melakukan hubungan badan siang hari bulan Ramadan. Kesalahan ini baru bisa dimaafkan apabila yang bersangkutan melakukan tugas kafarohnya. Kalau dia nggak mau melakukan kafaroh, ya tidak akan dimaafkan. Karena kafaroh pelanggaran-pelanggaran itu sebagai pengganti, sebagai kompensasi hukuman bagi pelanggaran yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah doa atau permohonan istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal hanya berlaku untuk ayah ibu kandung saja Ustadz? Bagaimana dengan kakek nenek atau kerabat atau mertua Ustadz? Apakah termasuk dalam orang tua Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah permohonan ampunan yang kita sampaikan kepada Allah itu hanya berlaku untuk orang tua, bapak ibu? Apakah juga berlaku bagi kakek nenek? Bagaimana dengan simbah buyut yang jauh di atas kita, termasuk juga paman bibi yang sudah meninggal sebelum kita? Jawabannya tidak terbatas untuk orang tua. Allah Subhanahu wa taala ajarkan wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampunan untuk dosamu untuk mukmin laki dan mukmin perempuan. Dan dalam doa yang diucapkan oleh khatib ketika khutbah, beliau mohon ampun untuk seluruh kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Rabbighfir, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Demikian pula dalam doanya Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta ampunilah setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah orang mukmin laki dan perempuan. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya kita bisa memohonkan ampun untuk siapapun yang mukmin, baik punya hubungan kekerabatan maupun tidak. Karena mukmin laki dan perempuan mencakup semuanya, baik yang punya hubungan kekerabatan dengan kita maupun tidak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, Nabi SAW pernah bersabda, Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang memohonkan ampunan untuk mukmin laki dan perempuan, maka dicatat untuknya pahala sejumlah mukmin laki-laki dan perempuan. Padahal jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka saat kita membaca Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah, ampunilah mukmin laki dan perempuan semuanya, maka kita memberikan kebaikan bagi mereka semua, dan Allah memberikan pahala sejumlah kebaikan yang kita berikan kepada mereka semuanya. Berapa jumlah orang mukmin? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Demikian pula yang kita baca saat sholat, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk seluruh hamba Allah yang saleh, di langit maupun di bumi. Siapa yang mengucapkan ini berarti dia menyampaikan salam kepada seluruh hamba Allah yang baik, yang saleh di langit maupun di bumi, baik di kalangan para nabi, para malaikat yang ada di langit, maupun orang-orang beriman di sekitarnya.
Demikianlah orang yang sholat, dia banyak memberikan jasa kepada mukmin yang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar itu 70 kali sehari. Apakah ini dengan istighfar dengan tafakur atau zikir saja Ustadz? Apakah dengan kita istighfar sambil beraktivitas yang lebih dari 70 kali sehari itu sama dengan yang dimaksud seperti istighfarnya Rasul Ustadz Shallallahu Alaihi Wasallam? Jazakumullah khairan. Kita pahami bahwa istighfarnya Nabi SAW itu adalah istighfar yang paling sempurna. Karena ibadah beliau melebihi ibadah seluruh umatnya. Sehingga sholat beliau melebihi sholatnya seluruh umat. Demikian pula aktivitas dzikir beliau. Maka kalau manusia biasa bisa istighfar sambil tafakkur, tentu Rasulullah SAW lebih bisa daripada kita. Sehingga ketika Anda bertanya apakah istighfarnya Nabi SAW diiringi tafakkur, bagaimana mungkin istighfar beliau hanya sebatas ucapan lisan, sementara beliau adalah imam dalam masalah kesempurnaan amal. Maka istighfarnya Nabi SAW itu istighfar puncak ideal. Sehingga kita diperintahkan untuk ngikutin beliau dari sisi lahiriah dan juga batin. Karena Nabi SAW ketika beribadah itu lahir batin. Istighfar Nabi SAW tentu saja diiringi dengan perenungan. Bukan sebatas membasahi lisan tapi tidak masuk ke hati. Karena amalan Nabi SAW adalah panutan bagi yang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan penyesalan karena terlalu banyak dosa, kemudian setelah istighfar itu masih merasa bersalah Ustadz. Jazakumullah khairan. Jika kita serius bahwa apa yang kita alami itu adalah permohonan ampun kepada Allah, maka kita akan tidak pernah berhenti untuk merasa bersalah. Karena kita tahu posisi kita ini banyak sekali kesalahannya. Selesai berdosa, kita berdosa lagi. Selesai berdosa lagi, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, selalu merasa takut kepada Allah, kemudian selalu merasa dihantui dengan kesalahan. Ini hal yang baik selama tidak menyebabkan putus asa. Tapi kalau sampai menyebabkan putus asa, banyak contoh praktek putus asa di lapangan di masa sekarang. Misalnya orang diberitahu, ayo sholat, saya itu banyak dosa, saya nggak pantas untuk sholat, saya masih jahat, tak perbaiki dulu akhlak saya itu sudah merasa terlalu jauh dari Allah, coba saya belajar dulu untuk mendekat. Jadi pada posisi ketika dia diajak untuk melakukan ibadah, dia menolak dengan alasan, saya masih jauh dengan Allah, saya masih banyak maksiat. Ayo pakai jilbab. Kayaknya saya belum pantas pakai jilbab, dosa saya masih banyak. Itu contoh orang yang putus asa dari rahmat Allah. Justru ketika dosamu banyak, kau merasa dosamu banyak, segera tobat. Dan bagian dari bentuk tobat itu adalah kau pakai jilbab. Selanjutnya perbanyaklah mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi kadang ada sebagian orang yang dia saat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia merasa ingin bertobat kepada Allah, dia justru tertahan karena tadi merasa kotor, merasa belum benar, merasa belum baik, sehingga tidak mau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Jika di kamar mandi kemudian ingat bahwa dia telah melaksanakan keburukan sebelumnya,
Apakah boleh langsung istighfar ya Ustadz? Karena biasanya kalau keluar kamar mandi itu sudah lupa Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, kalau keburukannya dilakukan sebelum masuk kamar mandi, maka dia bisa istighfar di luar kamar mandi. Kalaupun lupa gimana? Ya nanti bisa dibaca saat ingat. Tapi kalau keburukannya terjadi di dalam kamar mandi, maka istighfarnya boleh dibatin. Ya. Misalnya di kamar mandi dia melakukan suatu kesalahan, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, itu kan kesalahan ya. Kemudian dia sadar, oh saya salah ya. Astagfirullah, astagfirullahnya dibatin karena dia sedang berada di kamar mandi. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, jika sudah bertekad untuk meninggalkan dosa secara batin, kemudian suatu saat tergoda lagi Ustadz, apakah hal demikian itu tanda taubatnya tidak diterima ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Ada orang yang taubat, kemudian secara lahiriah dia sudah meninggalkan. Lalu secara batin, nah di sini ada dua kemungkinan. Ada yang meninggalkan, sehingga secara batin pun dia nggak suka, dia berontak, dia tinggalkan dosa itu. Dia taubat lahir, dia tinggalkan, secara lahiriah dia meninggalkan, dan secara batin dia juga meninggalkan. Lalu dosa lagi, tergoda terus dosa lagi, maka ini dihitung terpisah. Dihitung terpisah. Jadi misalnya orang berbuat maksiat dengan melakukan tindakan A, terus dia nyesel dengan tindakan A itu, lalu dia mohon ampun kepada Allah, dia menyesal dan dia tinggalkan tindakan A. Setelah sekian bulan dia mengulangi tindakan A itu lagi, maka apa yang dia lakukan itu dihitung dosa terpisah dengan yang pertama. Nah, berbeda ketika posisi batin ini belum meninggalkan. Bagaimana posisi batin itu belum meninggalkan? Masih ada rencana. Masih ada rencana untuk melakukan kembali jika ada kesempatan. Untuk kembali berdosa, masih ada rencana untuk kembali berdosa jika ada kesempatan. Jika seperti ini kondisinya, maka hakikatnya dia belum bertobat. Terus dia melakukan perbuatan dosa itu, maka sebenarnya dia belum bertobat. Kalau ini sejatinya belum bertaubat. Karena dia masih kebayang, kalau nanti ada peluang yang sama akan saya lakukan, maka dia belum bertaubat. Baik. Oleh karena itu, yang paling penting adalah menjaga kondisi batin dengan bertekad meninggalkan, di mana dia punya keinginan, saya tidak akan mengulangi lagi. Serius. Dan Allah tahu ini serius dan tidak. Maka kalaupun nanti dia dosa lagi dengan dosa yang sama, terhitung sebagai dosa yang terpisah dengan yang pertama. Jadi antara dosa satu dengan dosa dua, di antara ini sudah nggak ada dosa. Beda dengan yang kedua, batinnya belum meninggalkan, masih ada rencana untuk kembali berdosa. Jika ada kesempatan, maka statusnya belum bertaubat. Wallahu alam. Ada banyak contoh, misalnya orang yang saling kenal terus pacaran. Saat bulan Ramadan, masing-masing menyadari sekarang Ramadan, ya, pokoknya kita tahan, jangan berkomunikasi dulu. Ini mahasiswa sama mahasiswi yang sudah liqa, misalnya sudah kenal dengan halakoh, ikut kajian dikit-dikit,
Tapi karena pengaruh syahwat, dia pengen ketemu, dia chatting dengan lawan jenis dan menikmatinya. Maka pada posisi ini dia melakukan perbuatan maksiat. Saat Ramadan berhenti, masing-masing fokus tadarus. Pasca Ramadan mungkin keinginan itu masih muncul. Ketika Ramadan belum putus, kemudian pasca Ramadan dilanjutkan lagi. Maka yang terjadi di situ adalah dia sebenarnya belum bertaubat. Buktinya hatinya belum melepaskan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah selesai yang berkaitan dengan istighfar, Ustadz. Baik, sekarang kita sambung ke materi berikutnya. Materi berikutnya yang akan disampaikan oleh penulis adalah tentang ad-du'a. Penulis menyebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Fa'amarana Allah Azza wa Jalla bid-du'a wa wa'adana bil ijabah. Thumma aqaba biqaulihi Azza wa Jalla, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabai permohonan kalian. Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa dan Allah menjanjikan adanya ijabah. Setelah itu Allah iringi dengan firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Fasubhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Dzil karamil fayyad wal judil mutatabi. Yang memiliki kemurahan yang berlimpah dan kemurahan yang berturut-turut. Ja'ala su'ala 'abdihi li hawaijihi wa qada'i ma'aribihi ibadatan lahu. Allah jadikan doa itu ibadah. Betapa pemurahnya Allah yang bentuknya permohonan, memohon sesuatu sesuai dengan kepentingan hamba, itu Allah jadikan sebagai ibadah. Permintaan dijadikan ibadah. Wa talabahu minhu wa dhammahu ala tarkihi bi ablagi anwa'idz dzam faja'alahu mustakbiran alaih. Dan Allah Ta'ala perintahkan hambanya untuk melakukan itu. Serta Allah mencela orang yang tidak mau berdoa dengan puncak celaan, yaitu Allah sebut dia sebagai orang sombong. Maka dia ketika tidak mau berdoa disebut orang sombong. Padahal bisa jadi ada sebagian orang yang beranggapan, saya malu banyak meminta, saya nggak mau berdoa. Dan ini bahaya. Karena Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong terhadap ibadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, akan aku masukkan mereka ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah akan murka kepadanya. Dari sinilah kita bisa membedakan antara khalik dan makhluk. Kita bisa membedakan antara khalik dan makhluk. Khalik itu
kalau dimintai doa, Khalik ridho. Makhluk kalau sering diminta, dia murka. Ketika tidak diminta, maka Khalik murka, makhluk ridho. Wal khaliku idza lam yus'al yaghdab, wal makhluku idza su'ila yaghdab. Allah kalau tidak diminta, Allah murka. Makhluk kalau sering diminta, dia emosi, dia marah. Ada orang yang sering datang ke kita, minta. Maka mungkin lama-lama kita akan bosan, terus kita emosi, minta terus. Sana kerja misalnya. Itulah makhluk. Tapi di depan Khalik, kita layak banyak mohon kepadanya. Sebagai bentuk pengakuan kalau kita ini fakir di hadapannya. Sehingga rajin berdoa adalah bukti bahwa hamba mengakui dirinya fakir di hadapan Allah. Rajin berdoa berarti hamba mengakui bahwa dirinya sangat fakir di hadapan Allah. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Setinggi apapun jabatan manusia, sebanyak apapun kekayaannya, manusia itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita disyariatkan untuk rajin berdoa kepada Allah, banyak mohon kepada Allah sebagai bukti pengakuan diri kita sebagai makhluk yang lemah, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah bentuk al-khudu' wat tadhallul. Inilah bentuk khudu' wat tadhallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Dan menghinakan diri di hadapan Allah itu inti ibadah. Sebagaimana yang kita kenal, inti dari ibadah adalah al-khudu' wat tadhallul. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah yang sejatinya. Hakikat dari ibadah adalah doa. Karena orang yang berharap kepada Allah, mohon kepada Allah, memiliki permohonan kepada Allah, hakikatnya dia merendah di hadapan Allah, dan itulah bentuk kondisi dia beribadah kepada Allah. Wa ma ahsana qaulal qail, betapa bagusnya ungkapan berikut ini. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalladhi abwabuhu la tuhjab. Jangan pernah minta kepada Bani Adam kebutuhan apapun. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Wa idza sa'alta Bani Adam yaghdab. Allah murka kalau kamu tidak minta kepadanya. Tapi kalau kamu minta kepada Bani Adam, maka dia marah, dia emosi. Yang tadi kita sebutkan ya, perbandingan antara Khalik dan makhluk. Al-khaliku idza lam yus'al yaghdab, wal makhluku idza su'ila yaghdab. Khalik kalau tidak diminta dia murka, dan makhluk ketika rajin diminta dia marah. Nah, wa qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang akan mengijabai orang yang dalam kondisi terdesak, idza da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su', dan siapa yang bisa menyingkap dari kesulitan yang dialami oleh hamba. A ilahum ma'allah, adakah Tuhan yang berat disembah kecuali Allah? Wa idza sa'ala ibadi, dan Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada di antara hambaku yang bertanya anni, tentang aku,
Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengijabai doanya ad-da'i, orang yang meminta, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabai doanya para hamba yang mohon kepadanya. Namun Anda perlu bedakan dua hal ini berkaitan dengan doa. Ada ijabah, ada i'ta. Ada ijabah dan ada i'ta. Baik. Ijabah itu beda dengan i'ta. Ijabah itu bahasa lainnya respon. I'ta berarti memberi. Memberi sesuai yang diminta. Merespon apa yang diminta. Dua hal yang berbeda. Memberi ini sesuai yang diminta. Sedangkan respon ini belum tentu sesuai yang diminta. Sehingga merespon bisa jadi memberi yang lebih baik. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan menjadi tiga hal, salah satu dari tiga hal. Bisa Allah berikan sesuai yang dia minta, atau Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari mara bahaya yang senilai dengan apa yang dia minta, atau yang ketiga, Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Maka para sahabat kemudian mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak berdoa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu aktsar, Allah lebih banyak mengabulkan doa. Allahu aktsar. Baik. Berikut ini hadisnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dalam Adabul Mufrad, kemudian Abu Ya'la, dan statusnya hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u," apabila ada seorang muslim yang berdoa, "laisa bismin, laisa bi'ithmin wala biqati'ati rahimin," yang tidak mengandung dosa atau mutus silaturahmi, illa a'tahu ihda thalathin, maka Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, Allah segerakan dengan Allah berikan apa yang dia minta di dunia. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan doanya di akhirat, sehingga di dunia dia gak dapat apa-apa. Mana saya berharap, sudah lama saya berharap tapi gak dikasih-kasih, Allah simpan di akhirat. Wa imma ayyadfa'anhu minas su', atau Allah Ta'ala akan palingkan dia dari mara bahaya yang tidak dia ketahui. Mithlaha, yang semisal dengan apa yang dia minta. Qala, kemudian para sahabat mengatakan, idzan nuksir, kalau begitu kita perbanyak ya Rasulullah. Qala, jawab Nabi SAW, Allahu aktsar, Allah lebih banyak. Apa yang dimaksud Allah lebih banyak? Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Allahu aktsar yakni aktsaru ijabatan wa aktsaru khairan minka ayyuhal abd. Allah lebih banyak lagi mengabulkan, melebihi dari apa yang kau minta, dan lebih banyak kebaikannya dibandingkan apa yang kau minta. Aktsaru ijabatan wa aktsaru khairan, lebih banyak mengabulkan dan lebih banyak kebaikannya. Baik. Dan ini menunjukkan keutamaan doa. Karena itulah dalam berdoa mohon dipahami, tidak semuanya diwujudkan sesuai yang diminta. Dalam berdoa
tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Walaupun peluangnya kecil, walaupun peluang untuk dikabulkan kecil, walaupun peluang untuk dikabulkan nampaknya kecil sekali, tapi kita terus berdoa kepada Allah hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dalam jumlah yang banyak yang kita nggak tahu, bisa dalam bentuk simpanan di akhirat, dan itu bisa lebih berharga dibandingkan apa yang kita dapatkan ketika di dunia. Dan terkadang orang itu putus asa, lalu dia merasa rugi dengan berdoa. Saya sudah berdoa berkali-kali tapi nggak diijabahi, akhirnya mutung. Maka kalau orang tahu seperti ini, jangan sampai putus asa dalam berdoa sehingga membuat dia mutung. Nah, kalau sudah mutung nggak mau doa, nah mutung ini ada yang emosi. Saya udah doa bertahun-tahun nggak dikasih-kasih, buat apa lagi berdoa? Dan ada orang yang seperti itu. Ini suudzon kepada Allah. Yang bisa jadi karena emosi dia itu menghapuskan semua yang dia dapatkan dari apa yang selama ini dia perjuangkan. Ada yang mutung kemudian berhenti berdoa. Ada yang doanya berubah jadi yang lain, kemudian nanti dia akan berdoa itu lagi. Misalnya dia minta anak, tapi lama nggak dikabulkan, terus dia minta tambahan rizki, kemudian dia minta anak lagi, mungkin demikian. Intinya, orang ketika putus asa dalam berdoa, menyebabkan dia mutung dan tidak mau doa. Coba kita lihat pelajaran yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Nabi Zakaria mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi beliau sudah tua dan istrinya dalam kondisi mandul, tapi beliau terus minta anak. Di surat Maryam Allah Ta'ala berfirman menceritakan doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku telah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah menyala penuh dengan uban. Wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah merasa rugi dengan berdoa kepadamu ya Allah. Jadi di posisi minta anak yang peluangnya kecil sekali untuk bisa dapat, tapi Nabi Zakaria nggak pernah berhenti. Mohon kepada Allah terus sampai kemudian Allah kabulkan. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku khawatir dengan apa yang aku tinggalkan setelah aku. Wa kanat imraati akiran, sementara istriku mandul. Masih muda mandul, tua kira-kira gimana? Ya makin mandul. Oh, masih muda aja dulu mandul. Ketika nikah dengan Zakaria masih muda, istrinya nggak pernah melahirkan anak. Kira-kira ketika sudah tua gimana? Tentu saja makin mandul. Tapi Masya Allah, beliau menyebutkan seluruh kekurangan pada diri beliau, yang itu merupakan faktor nampaknya nggak mungkin atau kecil sekali peluang untuk dapat anak. Beliau sudah tua, istrinya mandul, beliau khawatir dengan kondisi nanti ketika ditinggalkan. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang wali darimu. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi, menjadi ahli waris dariku dan menjadi ahli waris keluarganya Ya'qub, yaitu warisan kenabian. Waja'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah wahai Rabbku dia sebagai orang yang diridhai. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Allah berikan kabar gembira kepada beliau bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak namanya Yahya, yang kata Allah lam naj'al lahu min qablu samia, sebelumnya belum ada orang yang bernama Yahya. Sehingga nama Yahya itu pertama kali ada pada anaknya Zakaria alaihi salatu wassalam.
Tayyib. Anda catat bagian ini. Di ayat yang keempat, Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah merasa celaka. Ya, nggak ada ruginya ketika berdoa. Quran surat Maryam ayat 4. Aku tidak pernah merasa celaka. Aku nggak rugi ketika berdoa kepadamu. Walaupun peluang dikabulkannya kecil. Maka perbanyaklah mohon kepada Allah. Meskipun nampaknya apa yang kita minta itu sesuatu yang besar. Yang penting tidak mustahil. Sehingga berkaitan dengan konten doa, pertama, doa yang isinya kemungkinan kecil terkabul, ini boleh, dan penuhi dengan keyakinan, husnudzon kepada Allah. Dan inilah doanya Zakaria. Beliau husnudzon kepada Allah. Yang kedua, doa yang mustahil terkabul. Misalnya minta jadi nabi, itu mustahil terkabul. Yang seperti ini dilarang karena melampaui batas. Yang ketiga, doa yang isinya maksiat. Mohon kepada Allah sesuatu yang isinya maksiat. Misalnya minta kepada Allah dimudahkan untuk minum khamr misalnya. Atau dimudahkan untuk melakukan praktek zina. Diberi fasilitas untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Ini jelas hukumnya haram. Dan doa yang isinya maksiat adalah maksiat. Karena itu lebih dari sebatas rencana. Punya niat maksiat aja nggak boleh, apalagi didoakan. Sehingga doa yang isinya maksiat adalah maksiat. Wallahu a'lam. Wa 'anin Nu'man bin Bashir qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Thumma talal ayata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa adalah inti dari ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum, Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang bersikap sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Wad du'a'u yaqta'u biqabulihi li umumil ayati allati qadamna dzikrahu wa kadzalika al ahaditsul atiyah idza stawfa syuruta as-sihhah. Dan doa pasti akan makbul, diijabahi berdasarkan beberapa ayat, makna dari kandungan ayat yang sudah kita sebutkan. Demikian pula beberapa hadis berikut ini selama memenuhi syarat. Selama memenuhi syarat akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa itu memenuhi syarat. Sekarang kita sebutkan beberapa hadisnya. Hadis Salman diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karimun. Baik, ungkapan yang lain hayyun. Coba kita cek teks hadisnya. Innallaha hayyun. Nah, jadi kalimatnya innallaha hayyun, bukan hayyun ya, tapi hayyun. Hayyun artinya maha malu.
Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemalu lagi mulia. Yastahyi, Allah malu. Idza rafa'a ar-rajulu yadahi, ketika ada orang yang mengangkat kedua tangannya. Ayaruddahuma sifran khaibatain. Kemudian Allah biarkan dia, Allah tolak tangannya dalam kondisi kosong. Dalam kondisi kosong tanpa isi, tanpa makna. Nah, Nabi SAW menyebutkan ini. Betapa dia adalah zat yang maha pemurah. Zat yang maha pemurah, maha kaya, diminta, terus gak ngasih. Dia malu. Ya, dia malu kepada hamba ketika sang hamba itu berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, meminta kepada zat yang maha pemurah. Zat yang maha pemurah, lagi maha kaya. Kalaupun memberi kekayaannya tidak berkurang sama sekali, lalu ketika hamba ini minta Allah nggak ngasih sama sekali, Allah malu. Taib. Tapi kenapa Pak banyak orang yang testimoninya berdoa selama bertahun-tahun nggak dikasih? Dia nggak punya anak, dia minta anak nggak dikasih. Atau anaknya kurang terus dia minta tambahan anak nggak dikasih. Ada yang minta jodoh, ada yang minta kelapangan rizki tapi nggak dikasih. Ada yang minta sembuh nggak dikasih. Catatannya karena tadi tidak semuanya diwujudkan sesuai yang diinginkan. Ada yang Allah simpan, ada yang Allah selamatkan dari mara bahaya, dan Allah wujudkan dalam bentuk yang lain. Karena yang terbaik itu tidak selalu seperti yang diminta. Allah tahu yang terbaik bagi hambanya, sehingga Allah kasih yang terbaik untuknya. Wa hadithu Anasin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'jizu fid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'a'i ahadun. Janganlah kalian lemah ketika berdoa. Kalau berdoa yang serius, jangan melempem. Karena tidak ada orang yang binasa gara-gara doa. Gara-gara dia berdoa kemudian dia binasa. Minta sesuatu nggak dikasih, apakah binasa? Tidak. Beda kalau permohonannya salah ya. Bisa jadi ada orang yang binasa karena doa, itu karena permohonannya yang salah. La yahlika ma'ad du'a'i ahadun. Orang tidak binasa gara-gara berdoa. Dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ad-Diya. Ya. Namun hadis ini dinilai dhaif. Kata Al-Hafidh dalam Al-Lisan, dinilai sahih oleh Al-Hakim, fatasahala fi dzalika, dan dia terlalu bermudah-mudah untuk menilai sahih. Nampaknya isyarat hadis ini dhaif. Sehingga yang lebih tepat hadis ini dhaif. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar, diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid, dan Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin," apabila ada seorang muslim yang berdoa dengan doa apapun selama tidak berisi dosa dan mutus silaturahmi, maka Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, Allah segerakan sesuai yang dia minta. Minta A, dikasih A. Yang kedua, Allah simpan besok di akhirat. Atau yang ketiga, Allah akan palingkan dari potensi bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta. Misalnya minta kaya, minta harta, Allah simpangkan dia dari mahara bahaya. Andai kan itu terjadi, akan menghilangkan senilai harta yang dia minta. Baik, dari situlah kita tidak akan pernah merasa, kita tidak akan pernah rugi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar bin Al-Khattab, dan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a, faman ulhil mad du'a fa innal ijabata ma'ah. Yang jadi yang penting bagiku itu bukan dikabulkannya doa,
Tapi yang penting bagiku adalah ketika orang itu diilhami untuk banyak berdoa. Fa innal ijabata ma'ahu. Berarti ijabah membersamainya. Tayyib. Coba kita bandingkan ini. Si A dan si B. Sama-sama apa misalnya? Tidak punya anak. Sama-sama tidak punya anak. Ya. Lalu si A berdoa. Si B berdoa. Si A berdoa sampai di sini, dia dikasih anak. Setelah kurang lebih misalnya 5 tahun. Di titik ini dia diberi anak. Begitu dia diberi anak, berhenti dia berdoa. Si B berdoa gak ada ujung. Ya, sampai 10 tahun si B belum dikasih anak. Anda bisa lihat berapa lama si B dapat pahala doa. Sepanjang dia berdoa. Maka saat dia berdoa gak dikasih, dia berdoa lagi. Sepanjang itu dia dapat pahala doa. Di rentang ini, sepanjang inilah dia dapat pahala doa. Sepanjang ini dia dapat pahala doa. Jadi ketika dia berdoa terus, maka pada posisi itu dia dapat pahala terus dari doa itu. Maka apa yang Anda tidak punya, yang ingin diminta kepada Allah, terus minta. Tapi enggak mustajab Pak, terus minta. Itulah yang akan menjadi motivasi bagi Anda untuk berdoa. Minta ini. Terutama yang Anda belum punya. Anda merasa saya masih pengen ini, atau Anda pengen tambahan lebih banyak lagi. Misalnya tambahan ilmu, saya sudah lama belajar nggak ngerti ini gimana. Terus minta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, karena nggak ada ruginya ketika kita banyak berdoa kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai pertanyaan dan masalah doa, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.